Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri yaitu nikmat kita dibimbing kembali oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kita hadir dalam majelis ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, untuk memahami ilmu agama. Dan ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu agama, itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah mudahkan dia memahami ilmu agama. Semoga datangnya kita ke majelis ini merupakan tanda Allah menginginkan kita semua menjadi hamba yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, kita ulang tanpa memperpanjang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa imam itu adalah seseorang yang diikuti. Jadi siapapun yang diikuti maka dia berhak disebut sebagai imam. Adapun yang dimaksud oleh bab ini yaitu orang yang diikuti gerakannya di dalam sholat, ya, sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada syarat sah menjadi imam. Artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, seseorang tidak sah menjadi imam. Syarat sahnya simpel. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh. Artinya kalau anak-anak masih belum baligh, maka jumhur ulama mengatakan sholatnya imam, dia menjadi imam tidak sah jemaah rahimakumullah, ya. Jadi imam itu jangan hanya yang hafal Quran, tapi diperhatikan udah balik apa belum. Karena ada anak-anak usia 9 tahun udah hafal Quran 30 juz, bacanya sudah bagus, tapi dia belum balik, belum ihtilam. Balik itu ditandai dengan dua. Yang pertama ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Kalau tidak mimpi basah maka ditandai dengan usia, diukur dengan usia yaitu 15 tahun. Makanya panjenengan yang punya anak laki-laki harus ditanya, "Nak, kamu sudah mimpi basah apa belum?" Kalau anak itu sudah usia 8 tahun, 9 tahun, tanya, "Sudah mimpi basah apa belum?" Kemudian anaknya bingung, mimpi basah itu apa? Nah, orang tuanya tambah bingung mau menjelaskan. Kemudian jemaah rahimakumullah,
dalam pendapat mazhab Syafi'i sah. Jadi kan perbedaan pendapat, tapi menurut jumhur ulama anak yang belum baligh belum sah menjadi imam. Hanya saja pendapat mazhab Syafi'i sah menjadi imam. Jadi kalau panjenengan, istri panjenengan di rumah sholat, yang imami anak laki-lakinya tapi belum baligh, udah ngerti gerakan sholat tapi belum baligh, itu dalam mazhab Syafi'i sah dan dianggap berjamaah. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Kemudian ada syarat berikutnya, yaitu yang keempat, yang pertama tadi Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat adzukuratu, laki-laki. Ini kalau makmumnya perempuan dan laki-laki, atau makmumnya laki-laki saja atau perempuan saja. Artinya kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ini tidak sah, kecuali makmumnya sama-sama perempuan. Yang kelima al-qudratu 'alan nutqi, mampu mengucapkan, mampu melafalkan. Imam yang bisu maka tidak sah untuk menjadi imam, ya kan? Kemudian yang keenam as-salamatu minal a'dzar, selamat dari uzur, ya. Jadi syarat sah menurut jumhur ulama, seseorang itu menjadi imam, dia tidak mengalami uzur-uzur yang membuat sholat dia nggak sempurna. Contohnya apa? Punya penyakit biser. Tahu biser? Apa itu? Yang sering pipis. Jemaah rahimakumullah, dapat 1 detik pipis, 1 detik pipis gitu. Itu tidak sah menjadi imam menurut jumhur ulama. Syarat yang ketujuh, syarat sah menjadi imam, yaitu niyatul imamah, niat menjadi imam. Pokoknya kalau jenengan maju ke depan itu sudah dianggap niat menjadi imam. Ini syarat sah. Kemudian kita juga sudah pelajari orang yang paling berhak menjadi imam. Kalau 7 syarat ini terpenuhi, siapapun maka sah menjadi imam, asalkan 7 syarat tadi terpenuhi. Nah sekarang kita bicara orang yang paling berhak menjadi imam, tidak hanya sah menjadi imam tapi afdal untuk menjadi imam. Kemarin kita sudah pelajari. Yang pertama yang afdal siapa? Bukan. Al-afqah, yang paling paham fikih, yang paling alim. Walaupun bacaannya biasa, yang penting benar bacaannya. Suaranya biasa, hafalannya juga enggak banyak, ya. Tapi dia ahli fikih, alim. Maka dia lebih afdal menjadi imam. Dalilnya apa? Waktu Nabi sakit, yang disuruh menggantikan jadi imam oleh Nabi siapa? Sahabat Abu Bakar. Padahal ada sahabat yang ahli Quran, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, tapi nggak ditunjuk sama Nabi. Menunjukkan bahwa prioritas menjadi imam itu pertama yang paling paham fikih. Jemaah rahimakumullah. Di sisi lain juga paling sepuh nanti ada. Yang kedua, kalau sama-sama paham fikih, al-aqra, yang paling bagus bacaannya dan banyak hafalannya, ya. Yang ketiga al-awra, yang paling wara. Wara itu nggak suka barang syubhat, nggak jelas, nggak suka dia, apalagi yang haram. Termasuk juga wara itu tidak suka perkara makruh. Salah satu perkara makruh itu adalah rokok, Bapak Ibu. Maka orang yang merokok itu menurut keterangan ini dia tidak afdal menjadi imam, nggak afdal, sah tapi nggak afdal, nggak utama. Kemudian kemarin kita sudah pelajari, yaitu al-aqdam hijratan wa waladatan, yang paling dulu hijrah atau yang paling dulu lahir, berarti yang paling tua, ya kan?
Kemudian yang kelima al-asannu fil Islam, yang paling lama Islamnya. Jadi kalau ada dua orang, satu Islam 10 tahun, yang satunya 30 tahun, itu yang didahulukan yang Islam sudah 30 tahun. Kemudian ada juga yang diprioritaskan menjadi imam itu yang keenam an-nasib, yang bagus, bukan nasibnya, nasabnya. Nasib sama nasab ini mirip-mirip. Yang paling bagus nasabnya, kayak keturunan nabi atau keturunan sultan, keturunan kiai, ya kan? Kemudian yang ketujuh al-ahsan siratan. Yang ketujuh al-ahsan siratan, yang paling bagus sejarah hidupnya. Jadi orang membaca sejarah hidupnya bagus, nggak ada celah dari kecil, ketika remaja, nggak mantan koruptor, nggak mantan pezina, bukan mantan peminum khamr, ya kan, dan seterusnya, bukan mantan pejudi. Ya. Kemudian yang ke-8 al-ahsan dzikran, yang paling bagus sebutannya di tengah-tengah masyarakat. Yang paling bagus sebutannya di tengah-tengah masyarakat itu apa? Orang mengenal dia sebagai orang soleh. Jadi ketika orang bicara tentang dia, orang akan membicarakan kebaikannya dan kesolehannya. Itu afdal menjadi imam. Kemudian al-anzaf badanan wa thawban, yang paling bersih badannya dan pakaiannya. Ini kalau sama-sama ya, sama-sama. Jadi nomor 1 sama, nomor 2 sama, sampai nomor 8 sama antara dua orang itu, maka lihat yang ke-9, siapa di antara mereka yang paling bersih badannya. Bersih itu enggak jerawatan, ya. Wa thawban, dan paling bersih pakaiannya, ya kan. Kalau sama-sama bersih, maka beralih ke nomor 10 al-ahsan sautan, yang paling bagus suaranya. Oh, sama-sama bagus suaranya, maka yang terakhir, yang ke-11 al-ahsan suratan, yang paling tampan wajahnya. Nah, yang paling tampan. Kalau ini panjenengan asli. Nah, baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita juga sudah mempelajari keutamaan menjadi imam. Ya, keutamaan menjadi imam itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat ridha kepada orang-orang yang menjadi imam. Subhanallah. Kemudian imam itu mendapatkan doa khusus dari Nabi. Kata Nabi, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikan petunjuk para imam. Makanya kalau panjenengan jadi imam, itu dapat doa khusus dari Nabi. Ada dua yang dapat doa khusus dari Nabi, imam sama muadzin. Untuk imam, ya Allah berikan petunjuk, bimbing imam. Sedangkan muadzin, waghfir lil muadzin, dan ampuni dosa-dosa muadzin. Subhanallah. Jadi kalau panjenengan azan itu langsung dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Bapak Ibu, besarnya pahala menjadi imam ini menunjukkan besar juga tanggung jawab menjadi imam, jemaah rahimakumullah. Kata Nabi, bila imamnya sempurna, makmum juga ikut sempurna. Bila imam tidak sempurna, maka makmum tetap sempurna. Nah, kok makmum tetap sempurna? Kan imamnya nggak sempurna. Tentunya makmum ikut imam. Yang nanggung ketidaksempurnaan makmum itu imam, sehingga makmumnya dianggap sempurna. Jemaah rahimah, itu beratnya menjadi imam, ya kan? Berat jadi imam ini. Nah, baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian di kitab ini ada beberapa adab yang sudah kita pelajari, ya, dari hadis-hadis Nabi tentang imam. Di hadis 79
tidak boleh seorang makmum mengangkat kepalanya sebelum imam. Bahkan Nabi mengancam bisa jadi Allah membentuk kepalanya menjadi apa? Keledai, atau wajahnya berwajah keledai. Jadi orang yang suka mendahului imam dalam gerakan sholat dikhawatirkan nanti pada hari kiamat wajahnya wajah keledai tapi badannya badan manusia. Nah, ini dalil larangan mendahului imam. Kalau 3 kali berturut-turut Bapak Ibu, maka sholatnya batal. Jadi rukuk mendahului imam, bangun dari rukuk mendahului imam, sujud juga mendahului imam. Ini sholatnya batal. Kalau hanya sekali sholatnya tidak batal tapi berdosa. Jadi orang berdosa itu bukan hanya yang berzina. Makmum yang mendahului imam dengan sengaja, dia juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Jemaah rahimakumullah. Maka lihat sebisa mungkin panjenengan tidak mendahului imam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ke 80, hadis 80 ini juga sudah kita pelajari, bahwa Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi imam, enggak boleh. Ya, ikutin imam, imam salam ikutin salam. Jangan sampai imam udah salam panjenengan masih sibuk berdoa di dalam sholat, di akhir salam, di akhir sholat sebelum salam. Ini enggak boleh. Ya, tidak boleh menyelisih imam. Maka kata Nabi, bila imam itu bertakbir, barulah kalian bertakbir. Jadi tunggu takbir imam selesai, Allahu Akbar, baru makmum bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah kalian. Ya kan? Kalau imamnya belum sampai ke tempat ruku, jangan ruku dulu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, bila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka jawab apa? Rabbana walakal hamd. Apakah imam juga sunnah membaca Rabbana walakal hamd? Ya. Imam tetap sunnah membaca Rabbana walakal hamd. Begini Bapak Ibu, di dalam sholat itu enggak boleh diam kecuali satu, mendengarkan bacaan imam. Selain itu panjenengan enggak boleh diam, harus membaca. Misalnya panjenengan sujud, bacaan sujudnya tasbih 3 kali, udah selesai, tapi imam belum bangun dari sujud, itu panjenengan jangan diam, tambah lagi tasbihnya berulang kali sampai imam itu bangun dari sujud. Jangan sampai di dalam sholat kita diam, nggak baca apa-apa, kecuali diam karena mendengarkan apa? Bacaan imam. Ini nggak apa-apa. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi adalah hadis 81, jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau imamnya duduk, Bapak Ibu, kalau imamnya duduk, maka di dalam hadis ini makmumnya juga ikut duduk kan. Nah, tapi kita sudah pelajari jemaah rahimakumullah bahwa menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan jumhur ulama, ya kan, ketika imamnya tidak mampu berdiri karena sakit, maka makmum tetap wajib berdiri. Bagaimana dengan hadis ini? Kata Nabi, bila imam duduk kalian juga ikut duduk. Hadis ini sudah dimansukh, sudah dihapus. Nah, ini pentingnya kita belajar ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, kita nanti akan mempraktekkan hadis ini salah. Jemaah rahimakumullah. Jadi hadisnya sudah dimansukh, dihapus, ya. Karena hadis sebelumnya merupakan hadis yang paling akhir, di mana tidak lama setelah itu Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi SAW ketika sholat dalam keadaan duduk, ya kan, sedangkan para sahabat saat itu berdiri, jemaah rahimakumullah, itu adalah hadis terakhir yang menjelaskan tentang bahwa walaupun imamnya duduk tetap makmum berdiri, ya. Jadi hadis ini sudah dihapus hukumnya, jemaah rahimakumullah.
Kemudian hadis 82. Jika Rasulullah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun dari kami, kata para sahabat, yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah bersujud. Setelah itu kami baru sujud. Paham? Jadi begini, ketika Nabi i'tidal, ya bangun dari ruku, kemudian Nabi sujud, itu sahabat nggak ada yang turun untuk sujud, masih tegak Bapak Ibu, kecuali Nabi sudah sampai ke tempat sujud. Sampainya imam ke tempat sujud itu biasanya ditandai dengan apa? Selesainya takbir, Allahu Akbar, berarti sudah sampai ke tempat sujud, baru makmum bergerak untuk sujud, begitu. Tapi kadang ada imam ini takbir dan gerakannya enggak sama. Imam Allahu Akbar belum sujud itu, masih setengah. Akhirnya apa? Makmum yang di belakang ikut bergerak, ikut sujud, padahal imamnya masih belum sampai ke tempat sujud. Jadi kalau panjenengan diangkat menjadi imam, usahakan takbirnya, takbir perpindahan gerakan itu sama, serasi dengan gerakannya. Ya. Jemaah rahimakumullah. Pokoknya imam sudah sampai ke tempat sujud atau tempat ruku, baru kita bergerak untuk sujud atau bergerak untuk ruku. Tidak boleh membarengi imam, apalagi mendahului imam, jemaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hadis 83, 84 dan 85 ini adab-adab ketika menjadi imam. Tapi sebelum kita masuk hadis ini, saya ingin menyampaikan dua permasalahan dulu. Yang pertama, ini pernah terjadi ya, hukum bermakmum kepada imam yang beda mazhab. Paham nggak? Beda mazhab. Contoh, dalam mazhab Maliki, jemaah rahimahullah, bismillah itu tidak wajib. Sehingga ketika sholat langsung alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Tapi dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau tidak mengucapkan bismillah, Al-Fatihahnya tidak sah karena ada yang kurang. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Nah, permasalahannya adalah jika makmumnya itu bermadzhab Syafi'i, kemudian imamnya bermadzhab Maliki, sahkah makmum itu menjadi bermakmum kepada imam yang menurut cara sholatnya dia nggak sah sholatnya imam itu? Sana betul? Hah? Gimana? Kalau imamnya baca Al-Fatihah, yang nggak baca Al-Fatihah ini aman, ya toh? Ya kan, misalnya makmumnya bermadzhab Maliki, imamnya Syafi'i, aman makmumnya, ya kan, aman. Yang tidak aman, yang mengkhawatirkan itu imamnya tidak mengatakan tidak wajib Al-Fatihah, akhirnya dia tidak baca Al-Fatihah, sedangkan makmumnya mengatakan wajib. Nah, menurut makmum, sholatnya imam itu tidak sah, ya kan? Nah, pertanyaannya, jika makmum meyakini sholat imam itu tidak sah karena tidak baca basmalah, apakah makmum itu sah ngikutin dia atau tidak sah ngikutin dia? Ini ulama beda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Sebagian pendapat mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena makmum meyakini sholatnya imam batal, ya kan? Bagaimana dia mengangkat imam sedangkan imam itu diyakini oleh dia batal sholatnya, ya kan? Nah, ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tetap sah, karena batal atau tidak sholatnya imam itu bukan bergantung kepada keyakinan makmum, tapi kepada keyakinan imam itu sendiri.
Bener enggak? Jadi kalau makmumnya, saya yakin tadi sholat Ustadz Rois itu ngimami, pas ngimami itu keluar angin misalnya. Nah, itu keyakinan yang bukan pada tempatnya, kata pendapat yang kedua. Batal atau tidak sholat seseorang itu tergantung keyakinan yang melaksanakan. Ya berarti itu tergantung keyakinan imam. Ini perbedaan pendapat. Makanya untuk menghindari itu, setiap kali saya menjadi imam selalu saya baca Bismillah dan agak dikencengin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya makmum yang sholatnya bermadzhab Syafi'i itu enggak ragu-ragu. Ya. Yang kedua, permasalahan yang kedua, hukum bermakmum kepada imam yang salah bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Sah nggak bermakmum sama imam seperti itu? Nah, ulama merinci. Ada salah yang sampai merubah makna, ada salah yang tidak sampai merubah makna. Nah, kalau salahnya sampai merubah makna, misalnya merubah huruf kan merubah makna, maka tidak sah bermakmum kepada imam yang seperti itu. Contohnya, Shiratal ladzina an'amtu alaihim. Kalau an'amta, engkau yang memberikan nikmat. Kalau an'amtu, aku yang memberikan nikmat. Nah, ini kan sudah merubah makna, maka tidak sah bermakmum kepada imam yang seperti itu. Paham ya? Atau dibalik Al-Fatihahnya. Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu. Nah, ini juga tidak sah kalau dia sengaja ya. Kalau enggak sengaja, maka makmum wajib mengingatkan. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau salah itu tidak sampai merubah makna, hanya salah panjang pendek saja, kan tidak sampai merubah makna, Bapak Ibu. Ya. Maka tetap sah bermakmum kepada imam tersebut, tapi tidak afdal, tidak utama. Misalnya dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini panjang pendeknya enggak karu-karuan, tapi enggak sampai merubah makna. Karena yang dia baca itu adalah sebenarnya bacaan pendek tapi sama dia dipanjangin. Jemaah rahimakumullah. Enggak sampai merubah makna. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa, tetap sah bermakmum kepada imam yang salah bacaan Al-Fatihahnya, walaupun salahnya apa? Yang penting salahnya tidak sampai merubah makna. Baik, kemudian jemaah rahimakumullah, hadis 83. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, idza ammana al-imam fa aminu, jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Jadi Bapak Ibu, aminnya makmum itu enggak barengan dengan aminnya imam. Imam dulu amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam makmumnya amin. Ngoten. Ini kadang imam belum amin, makmumnya sudah amin duluan. Waladdallin, amin. Belum selesai linnya sudah amin. Jadi yang tepat itu tunggu imam amin baru makmum ikut amin. Walaupun aminnya imam ini tidak selesai, yang penting imam dulu yang amin, makmum sudah boleh ngikuti. Paham ya? Nah, jadi sunnah ketika membaca surah Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, jemaah rahimakumullah,
sunnah mengucapkan amin bila selesai membacanya. Apalagi di dalam sholat. Kenapa amin? Amin itu artinya ya Allah kabulkan doa kami. Karena di dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami ke jalan yang lurus. Amin. Ya. Sunnah bagi makmum ketika mengucapkan amin, aminnya dikerasin. Amin. Ya kan? Untuk menunjukkan kekompakan, menunjukkan apa? Kebersamaan. Kata Nabi, tidak ada yang paling diiri oleh orang Yahudi kepada kalian wahai umat Islam kecuali 3. Orang Yahudi itu iri kepada kita 3. Pertama sholat Jumat, yang kedua ucapan salam, yang ketiga ucapan amin. Walaupun kita nggak hidup di tengah-tengah orang Yahudi, tetap aminnya kencang. Amin, ya kan? Sekarang amin kencang nggak apa-apa, aman sekarang. Kalau kemarin amin kencang itu ada unsur politiknya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mengucapkan amin ini yang betul A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin, ya. Bukan amin, keliru. Atau amin, keliru. Yang benar apa? Amin. A-nya panjang, mimnya juga panjang. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, fa innahu man wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita sholat, jangan malas menjawab Fatihahnya imam dengan amin. Bisa jadi aminnya kita ini barengan dengan aminnya malaikat, sehingga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah yang sudah lalu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, berikutnya hadis 84. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam untuk banyak orang, maka ringankanlah salatmu. Enggak boleh panjang-panjang. Sujudnya enggak boleh panjang-panjang, rukunya enggak boleh panjang-panjang, bacanya juga enggak boleh panjang-panjang. Kenapa kata Nabi? Fa inna fihi mudha'if, karena di antara makmum itu ada yang lemah, ya, udah seharian kerja, ngantuk, lemah, maka imam harus meringankan bacaan sholatnya dan gerakan sholatnya. Wasakim, ada juga yang sakit. Wadhal hajah, dan ada juga yang memiliki keperluan, ya kan? Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kata Nabi, apabila kalian sholat sendiri, silakan panjangin sesuai kemampuan dan keinginan kalian. Tapi kadang ada orang ini kalau sholat berjamaah panjang, tapi dia sholat sendiri pendek, ya kan? Ini kebalik. Harusnya sholat berjamaah itu dia ringankan bacaannya, ringankan gerakannya. Tapi ketika sholat sendiri, kata Nabi, silakan kalau kamu ingin memanjangkan, panjangkan. 1 rakaat 1 jam, 2 rakaat 2 jam, enggak apa-apa kalau sholat sendiri. Nah, ini adab-adab menjadi imam, Bapak Ibu. Ya, adab-adab menjadi apa? Menjadi imam. Sebenarnya ada beberapa adab yang disebutkan oleh ulama ketika menjadi imam. 1, jemaah Allah, menimbang diri. Apakah dirinya layak dan paling berhak untuk menjadi imam. Kalau panjenengan merasa enggak paling berhak, tadi kan syarat-syaratnya sudah saya sebutkan. Jangan mau jadi imam.
suruh orang lain yang menjadi imam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, adab-adab menjadi imam itu adalah memiliki ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Tahu mana rukun, mana sunnahnya tahu. Kemudian apa yang membatalkan sholat dia tahu. Nah, ini adab menjadi imam. Ya, sama seperti orang mau nyetir mobil. Itu kan dia harus belajar dulu adab-adab peraturan dalam memakai mobil. Nanti jaraknya dengan mobil di depan berapa meter, ya kan? Kalau di dalam kota berapa meter, kalau di luar kota berapa meter, itu sudah diatur. Kemudian jemaah rahimakumullah, nanti kalau belok kanan ngesennya dengan lampu kanan, kiri juga begitu. Kemudian kalau darurat pakai apa namanya? Iya, dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi sebelum nyopir bawa penumpang, sopir itu harus belajar dulu aturan-aturan menjadi sopir. Nah, sama juga ketika kita ingin menjadi imam. Nah, adab-adabnya sebelum kita maju menjadi imam, kita harus memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Yang ketiga, kata ulama, adab menjadi imam itu adalah takhfifus sholah, meringankan sholat sebagaimana hadis ini. Jadi bacaannya nggak panjang, rukunya nggak panjang, sujudnya nggak panjang. Jamaah rahimakumullah. Ya, itu imam yang baik. Tapi kan kadang ada orang karena ingin menunjukkan hafalannya dan menunjukkan suaranya, akhirnya ketika dia ngimami lama sekali, ya kan, lama. Nah, ini imam yang tidak tahu adab, ya, yang tidak tahu adab. Padahal kata Nabi, falyukhaffif, ringankan sholat kalian. Kemudian kenapa diringankan? Karena di antara makmum itu ada yang lemah, ada yang punya hajat, ada yang sakit. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, adab-adab menjadi imam itu kata ulama adalah mengingatkan makmum agar meluruskan dan merapatkan shaf. Paham? Serta memposisikan orang yang baligh dan berilmu di belakang imam. Itu imam yang paham. Jadi kalau ada orang yang berilmu, paham hukum-hukum sholat, itu sama imamnya, kamu diam di belakang saya. Supaya nanti ketika imamnya batal, dia paham bagaimana cara menggantikannya. Paham dengan cara menggantikan imam yang batal? Sudah paham? Paham belum? Kalau berdiri gampang. Allahu Akbar, pas berdiri imamnya batal, keluar dia maju yang di belakangnya, gitu. Kalau dia batalnya pas pertengahan Al-Fatihah, yang di belakang maju ulang Al-Fatihahnya dari awal. Nah, yang repot itu kan kalau imamnya batal ketika ruku sama sujud. Waktu ruku Allahu Akbar, tiba-tiba keluar angin. Nah, gimana caranya itu? Caranya adalah imamnya berdiri tanpa sami Allah. Berdiri, kemudian bilang sama yang ruku, saya batal, jenengan pimpin. Maka yang ruku di belakang imam itu kemudian sami Allahnya dikencengin. Sami Allahu liman hamidah. Dia agak maju sedikit. Jemaah rahimakumullah. Nanti agak maju lagi sampai di posisi imam yang pertama. Paham? Nah, jangan ruku kemudian imamnya batal, sama imamnya ditinggal di depan masjid. Di pengimaman ini ada pintu keluar, ya kan? Sama imamnya ditinggal. Lah makmumnya bingung. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau makmum itu paham, ya kan? Maka dia akan melanjutkan sholatnya imam. Ya. Yang lebih repot lagi kalau sujud, Bapak Ibu. Sujud, ternyata ketika sujud sholatnya imam batal,
itu nggak boleh moro-moro keluar nggak ngasih tahu makmumnya. Lah makmumnya kan nggak tahu nanti kok lama imam ini. Ternyata ketika ada yang bangun imamnya wis pergi, nggak ada jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka caranya bagaimana? Memberitahu makmum ketika imamnya batal saat sujud. Nah, dia nggak boleh takbir dari sujud. Allahu Akbar, nggak boleh. Itu dia sudah nggak boleh sholat. Berarti nggak boleh takbir, nggak boleh gerakan sholat. Kalau dia tetap takbir, tetap sholat, hukumnya haram. Maka dia bangun, kemudian dia bisik kepada makmum yang di belakang itu. Sholat saya batal, tolong jangan gantikan. Ngoten. Tapi makmum yang di belakang itu nggak boleh ngomong. Oh, nggih. Yes. Itu batal dua-duanya. Jemaah rahimakumullah. Maka makmum yang paham langsung nanti berdiri dari sujud dengan takbir yang kencang. Allahu Akbar. Nah, nanti agak maju sedikit supaya tidak sama dengan makmum di samping kanan kiri. Setelah agak longgar nanti maju di tempat imam yang pertama, kan di belakang kosong ya. Maka yang sebelah kanan dan kiri merapat. Nah, biarkan nanti shaf yang kiri paling kiri dan shaf yang paling kanan ya, Bapak Ibu, itu kosong nggak masalah. Tapi kalau bisa diisi oleh orang yang di belakangnya itu lebih bagus. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang keempat tadi apa? Mengingatkan makmum agar meluruskan dan merapatkan shaf serta memposisikan orang yang baligh dan berilmu di belakang imam. Itu adab menjadi imam. Lurus dan rapatkan shaf. Kalau ada yang kosong tapi belum diisi, diingatkan, tolong Bapak yang shaf di kedua bisa isi shaf pertama dulu karena masih ada yang kosong. Harus tegas menjadi imam. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kelima, kata ulama adab pada menjadi imam itu adalah dianjurkan bagi imam untuk memanjangkan sedikit rukuknya manakala merasa ada yang baru datang. Udah ada kedengaran suara air wudu, kedengaran suara pintu, atau kedengaran suara injakan kaki. Waktu itu imamnya lagi rukuk, dipanjangin sedikit supaya makmum itu bisa mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau dia mendapatkan rukuk bersama imam, berarti dia dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Ya. Jangan menjadi imam yang egois. Ya kan, orang mau ruku dia sudah bangun. Ya kan? Jadi kalau panjenengan yakin di belakang ada orang yang terlambat, ruku agak lama. Nanti udah lama dia panjenengan rasa dia sudah mengikuti ruku panjenengan baru berdiri. Jemaah rahimakumullah. Itu adab-adab menjadi imam, Bapak Ibu. Nah, ada juga adab-adab menjadi makmum yang sudah kita pelajari tadi kan. Yang beradab itu tidak hanya imam, makmum juga harus beradab. Apa adab-adab menjadi makmum? Di antaranya tidak boleh membersamai apalagi mendahului imam. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kalau qomat ke masjid jalannya tetap tenang, tidak tergesa-gesa. Enggak ngebut kalau pakai sepeda motor. Ya kan? Karena udah qomat akhirnya ngebut. Itu tidak boleh dan termasuk makruh. Tetap tenang ya, walaupun telat nanti nggak apa-apa. Yang ketiga, makmum tidak cepat-cepat berdiri jika sudah diqomati. Jadi kalau iqomah sudah dikumandangkan, makmum jangan cepat-cepat berdiri, tunggu imam berdiri dulu. Itu adabnya. Nunggu imam berdiri baru makmum berdiri. Nunggu imam masuk baru makmum berdiri. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau mau qomat jangan sholat sunnah, itu ada makmum. Qomat kurang 1 menit dia sholat sunnah, Allahu Akbar. Itu nggak boleh, ya kan?
Sebab Nabi mengatakan bila sholat wajib sudah diiqamahkan maka tidak lagi ada sholat sunnah. Jangan sholat sunnah. Kecuali sudah terlanjur sholat kemudian iqamah, maka cepat-cepat selesaikan sholatnya, kemudian setelah itu ngikutin imam. Paham ya? Itu adab-adab makmum sudah kita pelajari sebenarnya di bagian sebelum ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut hadis yang terakhir, jemaah rahimakumullah, hadis 85. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badari radhiyallahu an, subhanallah. Beliau ini dijuluki apa? Al-Badari. Al-Badari itu yang ikut perang Badar. Kalau perang lain nggak ada julukannya. Perang Uhud, Al-Uhudi nggak ada. Al-Khandaki, Al-Tabuki nggak ada. Tapi kalau perang Badar, Bapak Ibu, ada julukannya Al-Badari. Menunjukkan apa? Mulianya para sahabat yang ikut perang Badar. Sampai Nabi mengatakan, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Allah telah mengampuni dosa kalian. Jadi anggota perang Badar itu, apapun yang dilakukan oleh mereka setelah perang Badar sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah, subhanallah. Ya. Nah, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badari bercerita, ya kan? Ada seseorang yang menemui Rasulullah. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengakhirkan sholat subuh karena imam memanjangkan sholatnya. Jadi ceritanya ada orang kalau berangkat sholat subuh itu paling akhir, imamnya sudah rakaat terakhir, sudah tahiyat, baru dia masuk masjid. Kenapa? Nah, disebutkan karena imamnya apa? Memanjangkan sholatnya. Jadi gara-gara imam itu memanjangkan sholatnya, akhirnya dia mengakhirkan sholat subuhnya. Jemaah rahimakumullah. Kata sahabat yang menceritakan hadis ini, belum pernah aku melihat Nabi marah tatkala memberikan nasihat yang lebih keras daripada marah beliau ketika itu. Artinya apa? Wajah Nabi itu tampak marah. Kenapa kok ada imam kayak gitu? Memberatkan makmumnya, sehingga ada makmum yang berat ke masjid gara-gara imamnya bacaannya panjang. Jemaah rahimakumullah. Nabi marah. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang lari dari dakwah. Barang siapa mengimami orang banyak, hendaknya dia mempersingkat sholatnya. Karena sesungguhnya di belakang dia ada orang yang sudah tua, anak kecil, dan orang yang memiliki banyak urusan. Nah, ini adab menjadi imam. Mengulang lagi. Ya. Baik, imamnya batal, mau keluar tapi tetap dia wajib keluar. Dia wajib keluar lewat mana? Kalau depan ada pintu berarti lewat pintu depan. Ya kan? Kalau nggak ada, dia lewat di celah-celahnya saf makmum. Berarti misalnya berarti dia lewat di antara dua orang itu. Jangan lewat di depannya. Lewat di depan orang sholat ini nggak boleh. Ya, jadi lewat di celah-celah saf antara dua orang. Dan makmum yang paham tentu akan memberikan jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau imam itu sudah batal, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya, ini hukumnya haram, berdosa. Karena sholat tidak boleh dilakukan dalam keadaan tanpa wudhu. Jadi imamnya itu berdosa. Jemaah rahimakumullah. Dan dialah yang akan menanggung dosa makmumnya, sehingga makmum dalam hal ini dia tidak wajib mengulang sholatnya. Paham ya? Nah, nggak wajib mengulang sholatnya, Bapak Ibu. Itu kesalahan imam. Harusnya dia kalau batal langsung keluar. Ya. Jadi tidak boleh melanjutkan sholat bila sudah batal. Ya, termasuk juga makmum.
karena malu sama temannya akhirnya batal pun tetap ikut imam, tetap sholat. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Sholat itu sakral, sangat sakral, tidak boleh dilakukan sedikit pun tanpa wudhu. Jamaah rahimakumullah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup. Oh, masih ada? Contohnya? Oh, harusnya bernafas dulu memang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Harusnya nafas dulu. Karena namanya wakaf itu berhenti kemudian ngambil nafas. Harusnya nafas dulu. Waladdallin. Amin. Gitu. Ya. Itu harus diberitahu. Kalau enggak disuruh belajar, ya, supaya aminnya tidak mendahului imam. Imam dulu yang amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru makmumnya ikut. Ketika imamnya A, makmumnya langsung ikut A juga. Ngoten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.